kau dan aku yang terjalin dari dulu. Apa? Yang benar, kamu yakin? Dia seorang penjahit, Modeste. Bukan pengusaha atau... Oke. Kamu cek lagi ya. Ma, kita batalkan saja pesta pertunangan ini. Loh, memangnya ada apa, Pak? Rupanya selama ini kita dibohongi oleh perempuan satu ini. Perempuan tidak tahu diri. Tapi tolong, Pak. Kontrol sedikit emosi Papa. Jangan depan teman-temannya Roni dong. Roni kan malu, Pak. Ron, Papa baru saja dapat telepon dari rekan bisnis Papa di Surabaya, Tante Dian. Dan dia bilang sama Papa bahwa perempuan ini bukan apa-apa. Dia seorang penjahit. Bukan wanita karier, bukan wanita pengusaha. Dia bukan apa-apa. Bubarin aja sekali. Bubar! Itu gak benar kan, Ma? Itu bohong kan, Ma? Kenapa dia, Ma? Jawab, Ma. Jawab, Ma. Jawab. Iya, sayang. Mama melakukan itu karena Mama sayang sama kamu. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama, Vina. Maafin Mama. Nggak mungkin. Vina. Nggak mungkin. Vina. 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 Kenapa Mama bohongin Vina? Vina. Jangan, Vina. Jangan, sayang.
Vina kenapa sayang? Mama sayang Vina. 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 Oh sayang. Enggak. Saya nggak mungkin menceritakan dan membuka rahasia ini sama Vina. Mbak udah nggak ada pilihan lain lagi. Cepat atau lambat, anak, menantu Mbak, juga orang tua Roni tahu siapa Mbak. Kecuali Mbak mau menceritakan siapa dan keadaan Mbak yang sebenarnya. Percayalah Mbak. Saya nggak mungkin menceritakannya. Kebahagiaan Vina dan Roni akan hancur. Saya harus merahasiakan semua ini. Maafkan Mama, Vina. Maafkan Mama. Kopinya, Pak. Terima kasih, Ma. Pak, gimana pendapat Papa mengenai Ibu Sinta? Dia hebat. Seorang wanita yang benar-benar mandiri. Tidak gampang loh, Ma. Ambil alih sebuah perusahaan setelah ditinggal mati suami. Sok tahu deh. Papa tuh tahu dari mana? Ma, banyak teman-teman bisnis Papa yang perusahaannya bangkrut setelah ditinggal mati pemiliknya. Ibu Sinta perlu diacungkan jempol. Perusahaannya bukan bangkrut, malah makin maju. Ya, mudah-mudahan aja Vina punya bakat bisnis seperti mamahnya ya. Papa yakin dia pasti punya bakat bisnis itu. Dan nantinya dia kan bisa jadi tangan kanannya Roni. Roni sih nggak ngizinin kalau istri Roni ngurusin soal bisnis. Benar. Pak, kalau untuk soal bisnis, biar Roni yang tanganin. Soalnya Roni kepengen istri Roni ngurusin anak-anak dan rumah tangga. Ya nggak, Ma? Ya tuh, Pak. Good husband. Kalau kamu bisa urus semua urusan kamu sendiri, Papa setuju sekali. Tapi coba kamu lihat Papa. Papa sendiri kewalahan urus usaha Papa. Dan kamu tahu kenapa? Karena Papa tidak punya tangan kanan. Orang yang bisa Papa percaya. Oke. Roni akan usahain, Pak. Hebat. Itu baru anak Papa. Tapi kamu jangan buru-buru ngomong bahwa Vina tuh harus di rumah saja. Vina itu punya bakat bisnis, Ron. Sama seperti mamanya. Udah. Ngapain sih diomongin sekarang? Gimana, Ron? Kamu udah nganter Vina? Pak, daripada Vina sama mamahnya tinggal di hotel, apa nggak sebaiknya tuh mereka tinggal di sini atau di guest house kita gitu? Ya nggak, Ron? Papa sih tidak keberatan, di mana saja boleh. Iya, Ron. Ajak saja calon mertuamu tuh ke sini. Ya? Ya kan di sini banyak kamar kosong, Ron. Kalau dia nolak? Kalau dia menolak, tugas kamu adalah membujuknya. Iya.
Emang kenapa? Nggak boleh? Boleh. Saya nggak disuruh masuk. Yaudah, masuk. Masuk dulu ya. Mama mana? Ada di dalam. Kamu duduk dulu ya. Terima kasih. Ada Nak Roni. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Mau pergi sama Vina ya? Iya, tapi sebenarnya saya juga mau sekalian jemput Tante. Soalnya papa mama saya bilang daripada Tante tinggal di sini, mendingan Tante tinggal di guest house-nya atau di rumah kami. Terima kasih, Ron. Tapi Tante merasa nyaman di sini. Mereka bisa kecewa loh, Tante. Lagi pula, hotel ini udah saya urus. Jadi Tante bisa check out siang ini. Gimana? Vin? Ya. Kamu nggak bantuin Mama ngepak barang? Belum tidur, Er? Lagi belajar, Pak. Oh. Gimana rencanamu setelah lulus nanti? Langsung kerja atau lanjutkan ke Jerman? Belum ada rencana, Pak. Katanya dulu bilang mau lanjutkan ke Jerman. Kuliah aja belum lulus, ngapain mikirin sekarang? Nanti aja lah. Kenapa sih, Pak? Kok nanya? Nggak apa-apa. Anak Papa kan cuma 2. Kamu dan Shirley. Shirley sudah tidak jadi tanggungan Papa lagi. Dia sudah ikut suaminya. Dan sekarang tinggal kamu. Kenapa? Papa kangen ya Mas Shirley ya? Ya. Sepertinya baru saja kemarin Papa ngajak kamu dan Shirley ke Ancol. Main perahu. Dan dia ajak kamu. Tapi dia sendiri yang nangis. Dia takut ombak. Tapi ya, setelah besar sedikit, nggak taunya dia yang keranjingan air. Dia pasti udah jadi atlet. Kalau dulu Papa nggak ngelarang dia berenang. Bukan Papa, tapi Mamamu yang larang. Mamamu khawatir. Soalnya Shirley, selalu dapat kram perut kalau dia latihan berenang. Dan Mamamu khawatir sekali. Pada waktu itu, ya, dia boleh dia unggulkan. Kamu SMP, ya SMP kamu ya waktu itu, ingat? Enggak, saya nggak ingat. Shirley SD. Dan dia dijagokan oleh sekolahnya untuk merebut medali emas antar provinsi. Ingat nggak? Kapan sih, Pak? Enggak ingat saya. Kamu mana ingat? Yang ingat cuma Vina kan? Coba Eri, sekali-sekali ya ajak Vina ke sini main-main. Kan waktu itu udah kesini. Waktu acaranya si Shirley Meadow juga datang. Apa nih? Oh iya? Kamu gak kenalan sama Papa? Ya udah, kalau lu pantar saya ajak lagi ke sini deh. Biar Papa ingat. Wah, saya ngantuk, Pak. Tidur dulu ya.
Yuk, bye. Aduh Bu, saya tuh seneng banget bisa punya menantu seperti Vina. Terima kasih. Saya juga bahagia sekali Vina udah menentukan calon suaminya seperti Roni. Ya sayang. Saya udah nggak perlu khawatir tentang masa depannya. Dan kalau bisa hubungan ini segera diresmikan. Kalau ibu sama bapak nggak keberatan. Ya, memang sebaiknya sih demikian ya. Tapi sepertinya papahnya Roni tuh pengennya mereka tuh tunangan dulu deh Bu. Sebelum mereka resmi jadi suami istri. Iya. Ngomong-ngomong, Roni sama papanya kemana? Kok nggak kelihatan? Oh iya, harusnya sih mereka tuh hadir di sini untuk membicarakan pertunangan ini. Tapi papanya Roni tuh udah pesan sama saya, kalau saya coba bicara dulu dengan ibu. Gimana baiknya gitu loh. Ya, saya setuju aja. Nggak apa-apa juga. Terus kapan menurut ibu kira-kira hari baiknya untuk acara ini? Supaya kita bisa mengundang sanak saudara? Saya rasa lebih cepat lebih baik. Tapi kalau saya harus undang kerabat dari Surabaya kayaknya agak merepotkan ya. Gitu ya, Bu, soalnya jaraknya kan jauh. Oke. Dan saya rasa lebih baik undang teman-teman dekatnya Vina aja. Oke. Saya akan membicarakan hal ini dengan papahnya Roni. Halo. Sayang. Gimana Mama? Ini bukan soal mama, tapi soal kita. Tadi mama kamu sama mama saya udah nentuin hari pertunangan kita loh. Kayaknya sih mereka udah sepakat. Oh ya? Kapan? Hari Minggu. Hari Minggu. Minggu ini atau minggu depan atau Minggu depan, kan 3 hari lagi. 3 hari lagi? Sayang ya. Kok sayang? Berarti kamu gak serius dong sama saya? Bukannya saya nggak serius sama kamu, tapi saya kepengennya minggu depan itu hari pernikahan kita, bukan hari pertunangan. Kamu jangan konyol ya. Kapan kamu pulang? Bentar lagi, saya udah di jalan. Kamu lagi ngapain sayang? Saya lagi bikin cappuccino. Kamu mau? Mau? Kalau kamu mau bikinin? Ya udah, kalau kamu mau cepet-cepet pulang. Iya, ntar lagi juga saya sampai. Ngapain saya lama-lama di jalan? Kalau di rumah udah ada yang nunggu. Ya udah, kamu cepat pulang ya. Saya kangen sama kamu. Ya udah, sampai ketemu di rumah ya sayang ya. Oke. Dah. Ah. Nah, ini dia. Yang ditunggu-tunggu dari tadi. Terima kasih, Vin. Ada apa sih, Om? Ini Om mau tunjukkan kamu sesuatu. Om baru saja beli. Lebih tepatnya, Om baru saja suruh kirim dari Australia 1 set lagu-lagu tahun 60-an. Kamu harus dengar ini. Jadi kamu perhatikan ya. Om yakin kamu pasti senang dengan lagu ini. Pada zamannya, lagu ini sangat terkenal. Pasti kamu tahu lagu-lagu ini deh. Sampai sekarang juga sering terdengar kok. Ayo nyanyi dong untuk Om. Saya nggak bisa, Om. Bener, saya nggak tahu lagu-lagu ini. Lagu lama, Om. Iya, lagunya lama. Tapi sampai sekarang kan coba nonton acara di TV, di radio, pasti kamu dengar. Saya nggak bisa nyanyi, Om. Udah, nggak usah malu-malu sama Om. Ya, Om aja deh. Saya nggak bisa, Om. Kalau saya bisa, saya mau. Tapi saya nggak bisa, Om. Om aja ya.
Jadi harus bagaimana? Om nyanyi dulu sedikit, tapi kamu lanjutin. Iya, iya. Ya? Janji lo. Iya. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. I planned each charted course. Handphone gua kemana sih? Mobilnya mogok ya, Mbak? Tinggalnya di mana? Jauh. Oh, Mbak nggak usah takut. Saya ini orang baik-baik. Saya nggak ada maksud apa-apa kok. Baik, selamat malam pemirsa di rumah beserta pemirsa yang di studio. Selamat jumpa lagi bersama saya, Tommy Arsana, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam acara Tommy Arsana kan kamu yang suka di TV? Untung Mbak bisa ngenali muka saya. Gini Mbak, saya punya usul. Gimana kalau mobilnya Mbak kunci rapat-rapat dan tinggalkan di sini dulu. Terus saya dan Mbak cari bengkel mana yang kira-kira masih buka jam segini. Iya boleh. Makasih banyak tapi ya. Tadi saya nggak kenalin kamu, abisnya udah malam. Nggak apa-apa kok. Montir bengkelnya sebenarnya kita nggak usah jemput. Cukup ditelepon aja, nanti mereka yang datang kemari. Ya, asal Mbak punya montir langganan. Saya nggak tahu, saya sekarang nggak bawa handphone. Ya udah, nih, pakai HP saya aja. Nomornya berapa? Saya nggak tahu nomornya. Selama ini saya nggak pernah ke bengkel. Ya udah, kalau Mbak nggak keberatan, biar saya hubungin montir langganan saya, oke? Oke. Emang sih Mbak, terlalu riskan ninggalin mobil malam-malam begini. Bisa-bisa dikerjain orang. Halo? Pak Sis? Malam Pak, sorry ganggu. Gini Pak, mobil teman saya mogok. Bisa nggak Pak? Gimana ya tadi kalau Mbak nggak ngenalin muka saya? Iya, saya juga nggak tahu. Untung ada kamu. Tapi kamu jangan panggil saya Mbak deh. Nama saya Susan. Oke. Kebetulan saya juga suka nonton acara kamu. Kamu tuh ngetop banget ya. Sebenarnya acaranya yang ngetop lagi, bukan presenternya. Gimana Pak Sis? Oke. Coba di starter. Makasih ya, kamu udah nolongin saya. Sekarang biayanya berapa sih? Udah nggak usah. Kalau kali ini biar saya yang beresin. Lagian kan Pak Sis itu kan orang saya. Dan juga saya yang telepon. Jadi saya yang beresin aja. Kalau udah gini saya jadi nggak enak. Udah ngerepotin kamu, sekarang saya dibayarin lagi. Kalau kamu mau bayar, bayarnya ke saya aja. Cukup dengan kartu nama aja. Nggak lebih kok.
Boleh. Oke, kasih ya. Semuanya udah beres? Ya, tinggal transfer saja. Sampai ketemu ya. Papa, Hai. pulang. Tumben mau tidur sih, Pak? Papa belum ngantuk. Dari mana aja kamu? Kok kelihatan seneng sekali ya? Siapa yang lagi seneng? Justru Susan lagi sebel sekarang. Hari ini tuh hari yang paling sial banget buat Susan. Nggak salah nih. Ya ampun Papa, gimana nggak sebel Susan? Mobil Susan tadi mogok di tengah jalan. Malu-maluin kan? Susan udah mau nangis aja rasanya. Untung ada yang nolongin. Kalau enggak, Susan bisa dorong mobil sendiri. Siapa yang nolong? Tahu tuh, Susan juga baru kenal. Papa tahu. Orangnya pasti masih muda, cakep, dan... Papa tahu dari mana? Bilang dulu dong kalau dugaan Bapak ini benar. Salah. Orangnya udah tua, lebih tua dari Papa, rambutnya ubanan semua. Tapi ya baik. Orang kayak gitu kan langka. Dia yang memperbaiki mobilmu? Ya bukan dia, tapi dia yang nelfonin montir. Terus dia temenin Susan sampai mobilnya bisa jalan lagi. Terus ya dia nanyain nomor telepon Susan. Susan kasih aja sama alamat. Emang kenapa? Untuk itu Papa mau mengucapkan terima kasih kepadanya. Udah nggak usah. Susan kan udah bilang terima kasih sama dia, Pak. Papa nggak perlu repot-repot lagi. Ya tapi semuanya no comment. Malam Papa. Ada yang nyari tuh? Iya, Pak. Nah. Yang benar tuh. Masa gua bohong. Yuk, Bang. Kamu nyariin saya? Iya, dari tadi saya nyariin kamu. Kemana aja? Gua duluan ya. Iya, yaudah. Kenapa sih? Kamu tahu nggak, mama saya datang ke Jakarta. Oh ya? Seneng dong. Iya, tapi ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa sih, serius banget? Mau denger? Sini. Apa sih, kok serius banget? Gini, saya sengaja nggak ngundang banyak orang. Soalnya pestanya kecil-kecilan. Terus kan, kamu dengar nggak saya ngomong apa? Iya, saya dengar. Iya, saya nggak undang banyak orang, soalnya pestanya kecil-kecilan. Tapi khusus buat kamu, karena kamu sahabat saya pingin kamu datang ke pertunangan saya. Gimana? Saya usahain. Bener? Makasih ya, Er ya. Kamu datang ya. Saya tunggu loh. Saya datang pasti. Halo. Tommy. Kamu apa kabar? Baik. Gimana mobilnya? Nggak mogok lagi kan? Enggak, makasih ya.
Kemarin cuman itunya, karburatornya yang kotor. Kamu bawa ke bengkel aja, urusannya pasti beres. Biar nggak mogok lagi kayak kemarin, ya nggak? Ya, palingan kalau mogok, saya minta tolong kamu lagi. Kamu nggak keberatan kan? Oh enggak, saya justru seneng supaya bisa sering ketemu kamu. Ya kalau kamu nggak keberatan, saya pengen ngajak kamu keluar. Ya, makan malam. Kapan? Kalau besok malam? Besok saya nggak bisa, soalnya sekarang saya lagi ujian. Jadi terus kapan dong? Bisanya bulan depan. Bulan depan mah kelamaan. Tapi ya nggak apa-apa deh. Nanti kamu saya telepon lagi ya kapan-kapan. Oke? Oke, makasih. Selamat siang. Selamat siang. Dengar-dengar si Vita mau tunangan ya? Kok nanya saya? Kalau kamu bukannya sering jalan bareng sama dia? Kenapa nggak nanya sama orangnya aja sih? Saya nggak tahu. Orang sendiri. Oh, sorry dari ya. Yaudah dah. Mbak tuh harus kasih tahu keadaan Mbak yang sebenarnya. Mbak tuh nggak bakalan kuat. Enggak, Ren. Saya nggak mungkin ceritain semua ini sama Vina. Kalau Roni tahu gimana? Kalau calon mertuanya itu tukang jahit, dia pasti nggak mau kawinin Vina. Hubungan mereka bisa rusak, Ren. Padahal Vina sangat mencintai Roni. Saya rela untuk kehilangan apapun yang saya miliki. Bahkan jiwa saya sendiri, Ren. Tapi saya nggak akan sanggup kalau saya akan kehilangan Vina. Mbak tuh akan kehilangan semuanya kalau Mbak nggak berani ngomongin sebenarnya. Tapi cuman Vina milik saya, Ren. Bukan. Vina tuh bukan milik siapa-siapa. Dia tuh milik dirinya sendiri. Mbak pikir kalau Vina dan Roni udah kawin itu masalah akan selesai? Enggak, Mbak. Enggak. Malahan makin berat. Roni tuh ngerasa dibohongin oleh Vina. Mbak ngerti dong, Mbak. Saya yang bohong. Vina gak salah apa-apa. Roni tuh gak bakal percaya begitu aja, Mbak. Malahan Roni akan menuduh Mbak dan Vina bersekongkol untuk membohongi dia. Terlambat. Sudah terlambat, Ren. Pesta pertunangannya tinggal 2 hari lagi. Roni, selamat Ren. Thank you, Rik. Vina, selamat ya. Oke. Kamu ke mama yuk.
Mama ke sana dulu ya. Iya, oke, Ma. Permisi. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Habis anak satu-satunya kok kita tidak bikin meriah bagaimana, ya? Iya. Kapan lagi? Jadi. Ibu Sinta. Ini calon besan kita. Sinta. Nah, tolong dong. Tawarkan Ibu Sinta minum. Kita bersulang untuk anak-anak kita. Maaf, saya nggak Oh, biasa. harus. Terima kasih. Seorang wanita karier, koktail party kan tidak aneh. Iya. Ayo, silakan dong. Ya. Oke. Nah, kita bersulang untuk apa nih? Untuk kebahagiaan anak-anak kita. Dan Betul. untuk kebahagiaan cucu kita. kita yang belum lahir. Ya. Ayo dong. Ayo. Oh ya. Lagi dong, Bu. Bu Sinta tambah ya. Mari, mari. Oke. Maaf, saya permisi dulu sebentar, nanti saya akan kembali. Ya, Baik. permisi. Ibu mau ditambah minum? Udah, Bu. Makasih. Bantu tambah dong, Bu. Ibu sebentar. Iya, jangan. Banget sebentar gitu.
Kalau gitu main perosotan aja yuk. Enggak nanti bapak gua ngeliat lagi. Bapak lu kan nggak ngeliat lagi ada di sono. Enggak nanti jatuh. Enggak mungkin. Ayo. Pengecut lu. Udah kalau gitu gue sendiri aja. Jangan Kak, nanti jatuh. Enggak nih asik, bener deh ayo. Ayo turun. Penakut lu. Cepet turun.